Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Ibu Shirley, sebetulnya untuk menyambut masyarakat ASEAN ekonomi nanti tahun 2015. Ini sudah siap apa belum menurut penelitian dari Edkearney sendiri? Ya, kalau dari pandangan kami, misalkan dari sisi aktivitas bisnis sih sangat berpotensi ya. Jadi kalau dari sisi misalkan GDP per kapita, jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan dari konsumernya, misalkan dari sisi sebenarnya di Jakarta tuh yang paling banyak Twitter misalkan dari sisi pemakaian internet subscriber tuh Jakarta yang paling besar di Indonesia. Nah, jadi dari sisi potensi bisnis itu memang sangat baik. Nah, namun memang PR kita itu adalah di sisi human capital. Ya, ini terkait human capital juga menarik. Kita sedang masuk transisi bonus demografi. Ya. Jadi angka kelompok produktif ini akan sangat besar di Jakarta. Yang kedua yang menarik juga dari sisi kelas menengah. Betul. Kelas menengah makin naik di Jakarta ini. Jadi kemungkinan kota makin macet. Ini kenaikan kelas menengah juga akan mendongkrak sektor konsumsi. Ya kan, konsumsi akan semakin meningkat ketika kebutuhan dari kelas menengah itu harus segera dipenuhi oleh kebutuhan pasar. Jadi ada peluang opportunity yang mungkin kita harus cermati di sini. Apakah mungkin ada faktor kepemimpinan sebetulnya yang sangat berpengaruh di sini? Menurut Pak Yat seperti apa? Ya, betul. Persoalan gini. Sebetulnya gaya kepemimpinan juga akan membangun kultur. Nah, jadi selama ini mungkin dengan gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang masuk sekarang dengan pendekatan ngewongke, jadi orang itu dimanusiakan, orang merasa tergugah untuk peduli dengan kota ini. Dulu selama ini mungkin orang tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di Jakarta, apa yang dilakukan gubernur, apa yang dilakukan masyarakat terpisah. Nah, sekarang kan dicoba dibangun sebuah sinergi bahwa pimpinan pun peduli dengan masyarakat yang di bawah. Nah, itu kan memberikan sebuah gairah. Gairah ini sebetulnya ada hope. Ada harapan bahwa kita itu masih punya mimpi sebetulnya kan. Nah, negara-negara atau orang-orang yang masih punya mimpi itu sebetulnya punya peluang untuk berubah. Tapi gubernur sendiri bermimpi jadi presiden. Saya ke Bu Shirley lagi. Ini kalau kita lihat cermati mengenai data-data 2 tahun yang sebelumnya, memang apakah Jakarta ini menunjukkan ada perbaikan atau seperti apa? 2 tahun lalu ini Jakarta posisi berapa? Ya, kalau misalkan contohnya dari Global City Ranking ya, Jakarta itu dari ranking 43 dia naik ke ranking 41. Jadi memang ada peningkatan yang jauh lebih baik dari berbagai pihak, dan tentunya Jakarta dalam hal ini juga diuntungkan karena Indonesia juga berkembang secara pesat ya. Jadi kalau berarti Anda setuju juga kalau misalnya sebetulnya ada kepemimpinan sebetulnya yang mungkin berpengaruh besar di perkembangan kota Jakarta dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya? Iya, kalau menurut pandangan kami selain dari faktor kepemimpinan, faktor ekonomi juga mendukung. Namun tentunya faktor kepemimpinan itu sangat penting karena kepemimpinan di Jakarta itu harus mendukung program-program yang bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di Jakarta saat ini. Jadi memang ada satu faktor kepemimpinan itu memberikan pengaruh terhadap bergeraknya birokrasi. Jadi tidak mungkin kita berharap birokrasi berubah ketika faktor kepemimpinan itu tidak mampu membangun kultur pelayanan. Contohnya misalnya saya mau ambil contoh terhadap pelayanan kereta api lah sekarang. Ketika kepemimpinan berubah bahwa yang dibangun di korporasi itu haruslah pelayanan kepada masyarakat, maka yang muncul adalah efisiensi, aktivitas, peningkatan income korporasi, kemudian masyarakat juga merasakan perubahan tersebut. Nah, di sini terhadap kota juga begitu. Apakah orang sekarang yang dilakukan oleh pimpinan misalnya pembenahan pada sektor administrasi kependudukan, misalnya pengecekan jam berapa, sekarang pembenahan naik kepada sektor perizinan. Jadi dari sekian banyak izin itu bisa nggak diefisienkan menjadi satu izin, yang satu hanya merekomendasi saja. Juga yang paling penting adalah kepastian. Jakarta itu yang pasti adalah ketidakpastian selama ini kan. Nah, yang pasti itu macet kayaknya. Yang pasti macet. Jadi kita coba berubah bahwa membangun aura positif. Karena sebetulnya ini kan bagi penilaian perseptif kita, angka 1, ranking 1 itu udah memberikan semangat. Jadi pertanyaannya apakah kita membiarkan peluang ini lewat atau akhirnya kita hanya sekedar puas dengan data gitu kan. Baik, Pak Yat dan juga Bu Shirley, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali.